Selanjutnya kita akan memasuki agenda kedua rapat paripurna Dewan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin rapat paripurna Dewan yang terhormat. Selanjutnya kita akan memasuki agenda kedua rapat paripurna Dewan pada hari ini, yaitu persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Pasir tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pasir tahun 2025. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasir ke-17 masa persidangan pertama pada hari ini, Kamis tanggal 28 November 2024, kami nyatakan dibuka dan bersifat terbuka. Hadirin rapat paripurna Dewan yang terhormat, rapat paripurna ini dilaksanakan berdasarkan 1. Penyampaian penjelasan nota keuangan terhadap Raperda Kabupaten Pasir tentang APBD Kabupaten Pasir tahun anggaran 2025 tanggal 12 September 2024. 2. Keputusan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasir pada tanggal 12 tanggal nomor 12 tanggal 31 November 2024. Hadirin rapat paripurna Dewan yang terhormat, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2025, disebutkan bahwa persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap APBD ditetapkan paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan. Berdasarkan hal tersebut, DPRD dan pemerintah daerah telah melaksanakan pembahasan bersama terkait penyusunan APBD tahun 2025. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini untuk memperoleh gambaran secara umum tentang hasil pembahasan yang telah dilaksanakan oleh Badan Anggaran DPRD, maka kami persilahkan kepada perwakilan Badan Anggaran untuk menyampaikan laporannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati Pasir, yang kami hormati pimpinan anggota DPRD Kabupaten Pasir, yang kami hormati Komandan Kodim 04 Pasir atau yang mewakili, yang kami hormati Kapolres Pasir atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Kejaksaan Negeri Pasir atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Pengadilan Negeri Pasir atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Pasir atau yang mewakili, dan Ketua Pengadilan Agama Tanah Gerowot. Yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah dan para pejabat pemerintah Kabupaten Pasir, serta para hadirin yang berbahagia. Mengawali pembacaan laporan ini, perkenankanlah kami pada kesempatan yang berbahagia ini mengajak hadirin untuk memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih dapat hadir pada rapat paripurna
dalam rangka persetujuan bersama Bupati Pasir dan DPRD Kabupaten Pasir terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD Kabupaten Pasir tahun anggaran 2025. Selanjutnya kami atas nama Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pasir dalam pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD Kabupaten Pasir tahun anggaran 2025 akan menyampaikan laporan hasil kerja sebagai berikut. 1. Latar belakang. Berdasarkan Permendagri nomor 15 tahun 2024 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2025 bahwa rancangan peraturan daerah tentang APBD Kabupaten Pasir tahun anggaran 2025 disusun berpedoman pada RKPD Kabupaten Pasir tahun 2025 serta UA dan PPAS APBD Kabupaten Pasir tahun anggaran 2025. Di samping itu, APBD Kabupaten Pasir tahun anggaran 2025 disusun dalam rangka untuk mencapai target kinerja pembangunan Kabupaten Pasir tahun 2025 sebagai mana tertuang dalam RKPBD Kabupaten Pasir tahun 2025 dan rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Kabupaten Pasir tahun 2021-2026. 2. Maksud dan tujuan. Adapun tujuan dari pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD Kabupaten Pasir tahun anggaran 2025 adalah A. Untuk memastikan bahwa rancangan peraturan daerah tentang APBD Kabupaten Pasir tahun anggaran 2025 sudah berpedoman pada RKPBD Kabupaten Pasir tahun 2025 serta UA dan PPAS APBD Kabupaten Pasir tahun anggaran 2025. B. Untuk memastikan bahwa rancangan peraturan daerah tentang APBD Kabupaten Pasir tahun anggaran 2025 sudah berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan, wajib dan belanja mandatory spending, serta pemenuhan target standar pelayanan minimal dalam kurung SPM. C. Untuk mengetahui gambaran secara garis besar RKA SKPD dari perangkat daerah yang berpedoman pada RKPD, UA dan PPAS APBD Kabupaten Pasir tahun anggaran 2025. 3. Pelaksanaan. Adapun tahapan pelaksanaan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD Kabupaten Pasir tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut. A. Penyampaian nota keuangan APBD Kabupaten Pasir tahun anggaran 2025 telah disampaikan oleh Bupati Pasir pada tanggal 12 September 2024. B. Penyampaian pemandangan umum fraksi DPRD Kabupaten Pasir terhadap Raperda tentang APBD Kabupaten Pasir tahun anggaran 2025 pada tanggal 29 Oktober 2024. C. Penyampaian tanggapan Bupati Pasir atas pemandangan umum fraksi DPRD Kabupaten Pasir terhadap Raperda tentang APBD Kabupaten Pasir tahun anggaran 2025 pada tanggal 30 Oktober 2024. D. Rapat internal Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pasir pada tanggal 11 November 2024 terkait materi pembahasan terhadap Raperda tentang APBD Kabupaten Pasir tahun anggaran 2025. E. Rapat kerja Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pasir dengan tim anggaran pemerintah daerah Kabupaten Pasir dan beberapa organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Pasir pada tanggal dan 13 November 2024 membahas Raperda tentang APBD Kabupaten Pasir tahun anggaran 2025. Rapat internal Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pasir tanggal 25 November 2024
menyusun laporan anggaran DPRD Kabupaten Pasir terhadap hasil pembahasan raperda tentang APBD Kabupaten Pasir tahun anggaran 2025. Hasil pembahasan laporan badan anggaran DPRD Kabupaten Pasir terhadap hasil pembahasan raperda tentang APBD Kabupaten Pasir tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut. 1. Dengan tema pembangunan daerah Kabupaten Pasir tahun 2005, yaitu peningkatan daya saing sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan untuk Kabupaten Pasir yang sejahtera. DPRD Kabupaten Pasir menekankan kepada pemerintah daerah agar tema tersebut di atas menjadi panduan dalam menentukan fokus program prioritas pembangunan daerah, yaitu pada strategi untuk peningkatan daya saing SDM melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan, peningkatan akses layanan kesehatan, serta peningkatan kompetensi tenaga kerja, sehingga diharapkan hal ini dapat mendorong kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. 2. Berdasarkan data BPS, angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Pasir tahun 2023 adalah 8,9 tahun, masih lebih rendah dari lama wajib belajar 12 tahun. Dan hal ini juga menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah masyarakat Kabupaten Pasir masih belum dapat menuntaskan pendidikan di tingkat sekolah menengah pertama SMP. Oleh sebab itu, DPRD Kabupaten Pasir menekankan kepada pemerintah daerah untuk mengambil langkah-langkah strategis, yaitu dengan peningkatan akses pendidikan, bantuan pendidikan bagi keluarga kurang mampu, serta peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat tentang pentingnya pendidikan untuk masyarakat dan masa depan anak-anak dan kesejahteraan keluarga secara terarah dan berkelanjutan. Sehingga angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah di Kabupaten Pasir dapat meningkat secara signifikan dan mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia. 3. Dalam rangka menurunkan prevalensi stunting di desa di wilayah Kabupaten Pasir, diperlukan adanya penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat. Oleh sebab itu, DPRD Kabupaten Pasir menekankan kepada pemerintah daerah untuk sebagai berikut: A. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat di desa-desa terkait pemenuhan asupan gizi yang cukup serta perbaikan sanitasi dan penerapan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). B. Menyiapkan ahli gizi dan ahli kesehatan lingkungan dengan melakukan kerjasama dengan Poltekkes, Kemenkes Kalimantan Timur di Samarinda dalam rangka pemberian beasiswa bagi putra-putri Kabupaten Pasir. 4. Terkait persiapan Kabupaten Pasir sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur ke-8 tahun 2026, DPRD Kabupaten Pasir menekankan kepada pemerintah daerah untuk mengambil langkah-langkah strategis mulai proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan beberapa venue pertandingan pada tahun anggaran 2025 serta melakukan pembinaan atlet melalui deklada secara komprehensif, kolaboratif, dan tepat waktu sehingga penyelenggaraan Poprov dapat berlangsung dengan sukses dan membanggakan. Dan selanjutnya diharapkan agar pembangunan venue-venue tersebut tidak hanya untuk kepentingan Poprov saja, tetapi juga harus dirancang agar venue-venue tersebut ke depan dapat dijadikan sarana prawisata dengan melaksanakan event-event besar di Kabupaten Pasir. 5. Terkait program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan di Kabupaten Pasir,
yang masih belum maksimal, DPRD Kabupaten Pasir menekankan kepada pemerintah daerah agar ke depan dapat melibatkan organisasi kemasyarakatan pemuda OKP dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Pasir seperti pencegahan dan penanggulangan stunting, penurunan angka pengangguran, kegiatan lainnya, sehingga hal ini tidak hanya memperkuat implementasi program pembangunan tetapi juga dapat menumbuhkan semangat gotong royong, partisipasi aktif dan rasa tanggung jawab di kalangan generasi muda yang pada akhirnya mempercepat penyampaian kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pasir. 6. Dalam rangka peningkatan daya tarik wisata di Kabupaten Pasir, DPRD Kabupaten Pasir menekankan kepada pemerintah daerah untuk mengambil langkah-langkah strategis, yaitu pemetaan dan perencanaan potensi wisata, peningkatan infrastruktur dan fasilitas pendukung destinasi wisata, pelestarian dan penataan lingkungan area objek wisata, serta promosi dan digitalisasi pariwisata, sehingga ke depan diharapkan sektor pariwisata Kabupaten Pasir dapat lebih berdaya saing dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah. 7. Terkait rendahnya penyerapan anggaran pada masing-masing perangkat daerah, salah satunya pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pasir, dikarenakan lambatnya pengguna anggaran dalam mengumumkan rencana umum pengadaan barang jasa dan sistem informasi rencana umum pengadaan (SIRUP), seperti kegiatan pemasangan lampu, penerangan jalan umum (LPJU) baru dapat dilaksanakan pada bulan November Desember tahun 2024, dan masalah ini juga terjadi pada tahun 2023 lalu. DPRD Kabupaten Pasir menekankan kepada pemerintah daerah agar permasalahan semacam ini tidak terulang lagi pada tahun yang akan datang, dan meminta perhatian serius kepada sekretaris daerah untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perangkat daerah dengan tingkat penyerapan anggaran yang rendah. 8. Dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah PAD pada sektor perikanan, DPRD Kabupaten Pasir menekankan kepada pemerintah daerah untuk melakukan peningkatan sarana dan prasarana perikanan yang memadai, seperti pembangunan tempat pelelangan ikan, pembangunan postret atau ruang pendingin di wilayah pesisir, peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan, serta peningkatan kualitas SDM nelayan, dan alokasi anggaran yang cukup, sehingga diharapkan ke depan dapat menciptakan ekosistem perikanan yang berdaya saing, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. 9. Terkait beberapa lokasi kegiatan pembangunan yang masuk di dalam kawasan konservasi dengan fungsi sebagai cagar alam, DPRD Kabupaten Pasir menekankan kepada pemerintah daerah untuk melakukan inventarisasi titik koordinat beberapa fasilitas umum yang masuk dalam kawasan cagar alam, dan selanjutnya melakukan perjanjian kerjasama kembali dengan BKSDA Kaltim dalam rangka untuk melestarikan keanekaragaman hayati agar keseimbangan ekosistem tetap terjaga dengan baik, serta juga dapat mengakomodir kepentingan masyarakat di wilayah tersebut yang sudah bermukim dan beraktivitas sejak lama. 10. Terkait implementasi standar satuan harga SSH dalam penyusunan rancangan kerja anggaran RKA, perangkat daerah, DPRD Kabupaten Pasir menekankan kepada pemerintah daerah, dalam hal ini Badan Keuangan dan Aset, agar penyusunan SSH mempertimbangkan adanya fluktuasi dan eskalasi
harga pada tahun anggaran yang direncanakan. Dan selanjutnya penetapan keputusan kepala daerah tentang standar satuan harga diharapkan dapat dilakukan sebelum putusan LKA perangkat daerah pada rancangan perda tentang APBD tahun anggaran berikutnya. 11. Sehubungan dengan masih adanya ketidakseragaman harga satuan dasar HSD yang digunakan oleh beberapa perangkat daerah dalam penetapan harga perkiraan sendiri HPS pada proses pengadaan pekerjaan konstruksi, khususnya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. DPRD Kabupaten Pasir menekankan kepada pemerintah daerah agar penetapan harga satuan dasar yang digunakan harus sesuai dengan asumsi pelaksanaan, penyediaan, dan aktual sesuai dengan kondisi lapangan dan pertimbangan harga pasar. Apabila ditetapkan lebih rendah dari harga wajar, maka berpotensi terjadinya tender gagal karena tidak ada penyedia barang yang berminat untuk mengikuti lelang pengadaan. 12. Sehubungan dengan masih belum meratanya kegiatan pembangunan di beberapa wilayah di Kabupaten Pasir, DPRD Kabupaten Pasir menekankan kepada pemerintah daerah agar dalam proses penyusunan rancangan kerja, pemerintah daerah tetap mengedepankan asas pemerataan pembangunan khususnya pada desa-desa yang perlu dioptimalkan pembangunan dan pemeliharaan infrastrukturnya, seperti jalan, jembatan, jaringan listrik, jaringan internet, dan penyediaan air bersih, sehingga ke depan dapat mewujudkan pembangunan yang berkeadilan. 13. Terkait masih adanya beberapa wilayah di Kabupaten Pasir dengan kualitas signal internet yang lemah dan tidak stabil, khususnya pada wilayah pedesaan seperti Desa Sanipah, Randong, Keladen, Lomu, dan beberapa desa lainnya, di mana hal ini disebabkan oleh beberapa hal seperti masih menggunakan jaringan 2G, tegangan listrik yang tidak stabil, dan faktor topografi. DPRD Kabupaten Pasir menekankan kepada pemerintah daerah agar dapat mengoptimalkan pembangunan infrastruktur internet di pedesaan yang dapat menyediakan akses internet berkualitas, sehingga ke depan dapat mempercepat pemerataan akses internet dan mewujudkan transformasi digital di Kabupaten Pasir dalam rangka meningkatkan akses informasi layanan pendidikan, layanan kesehatan, peluang pekerjaan, peluang ekonomi, dan kemajuan sosial yang lebih luas. 14. Sehubungan dengan belum maksimalnya realisasi fisik penyerapan anggaran pada pelaksanaan APBD Kabupaten Pasir tahun anggaran 2024, DPRD Kabupaten Pasir menekankan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan lagi peran tim evaluasi dan pengawasan realisasi anggaran TEPRA dalam rangka fasilitasi penyelesaian hambatan-hambatan dalam penyerapan realisasi anggaran, sehingga tidak terjadi lagi keterlambatan pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran 2025. Artinya pemerintah daerah perlu melakukan upaya mitigasi untuk mengatasi dampak dari terhambatnya pelaksanaan kegiatan APBD, sebagaimana kita ketahui bahwa belanja pemerintah daerah salah satunya digunakan untuk melakukan perbaikan layanan publik dan pemerataan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Hadirin rapat paripurna Dewan yang terhormat, selanjutnya pada kesempatan ini perkenankanlah kami atas nama Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pasir menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Pasir serta tim anggaran pemerintah daerah Kabupaten Pasir yang telah menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik dalam melaksanakan pembahasan terhadap raperda ini. Demikian laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pasir terhadap hasil pembahasan raperda tentang APBD Kabupaten
Kabupaten Pasir tahun anggaran 2025. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, berkenan untuk selalu melimpahkan rahmat dan berkahnya bagi kemajuan, kemakmuran, kesiapan Kabupaten Pasir tercinta, dan khususnya pada seluruh masyarakat Kabupaten Pasir. Sebelum kami akhiri, izinkan kami mewakili para pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pasir yang terhormat mengucapkan selamat atas terpilihnya Bapak Bupati Pasir kembali. Semoga Bapak diberikan kesehatan dengan tugasnya pada periode 2025-2030. Allah manen asoboen siolondo, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanah Pasir, November 2004, Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pasir ditandatangani Haji Rawayu SD, Sekretaris M. Iskandar Dukana MSD. Terima kasih kepada Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasir yang telah menyampaikan laporannya. Hadirin rapat paripurna Dewan yang terhormat, sebelum kita kembali lanjutkan, kami meminta kepada Sekretaris Dewan untuk kembali membacakan rekapitulasi daftar hadir saudara-saudara kami anggota Dewan. Rekapitulasi daftar hadir anggota DPRD Kabupaten Pasir. Acara rapat paripurna dalam rangka persetujuan bersama terhadap Raperda APBD tahun 2025. Jumlah anggota 30 orang, anggota hadir 26 orang, anggota tidak hadir 4 orang. 1. Zulfikarius Rizkadin SHI, fraksi PKB izin. 2. Supran Amin SHI, fraksi PKB izin. 3. Ilham Khaib, fraksi PKB izin. 4. Haji Abdullah SE, fraksi Demokrat izin. Terima kasih. Terima kasih kepada Sekretaris Dewan. Dan demikian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasir hadir sebanyak 26 orang. Hadirin rapat paripurna Dewan yang terhormat, telah kita dengarkan bersama laporan Badan Anggaran terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Pasir tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pasir tahun 2025. Maka dapat disimpulkan bahwa dari hasil pembahasan rancangan peraturan daerah Kabupaten Pasir tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pasir tahun 2025 akan diajukan persetujuannya dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasir dengan struktur APBD sebagai berikut. Pendapatan 4.237.811 miliar. Belanja 4.622.811 rupiah. Pembiayaan, penerimaan pembiayaan 400 miliar rupiah. Pengeluaran pembiayaan 15 miliar rupiah. Pembiayaan neto 385 miliar rupiah. Total APBD 4.637.811 rupiah. Selanjutnya, kami selaku pimpinan sidang menanyakan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasir yang hadir terhadap rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pasir tahun 2025 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Pasir tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pasir tahun 2025. Apakah dapat disetujui? Hadirin rapat paripurna Dewan yang terhormat, selanjutnya persetujuan rancangan peraturan daerah Kabupaten Pasir
tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pasir tahun 2025 akan ditetapkan dengan surat keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasir. Untuk itu kami persilahkan kepada Sekretaris Dewan untuk membacakan petikan surat keputusan tersebut. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasir nomor 26 tahun 2024 tentang persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasir terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Pasir tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pasir tahun anggaran 2025. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasir menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan menetapkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasir terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Pasir tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pasir tahun anggaran 2025. Kesatu, menyetujui rancangan peraturan daerah Kabupaten Pasir tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pasir tahun anggaran 2025. Kedua, komposisi anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pasir tahun anggaran 2025 adalah sebesar 1. Pendapatan 4.237.811 juta rupiah. 2. Belanja 4.622.811 juta rupiah. 3. Penerimaan pembiayaan 400 miliar rupiah. 4. Pengeluaran pembiayaan 15 miliar rupiah. Ketiga, menyampaikan keputusan ini kepada Gubernur Kalimantan Timur secara bersama-sama dengan rancangan peraturan daerah Kabupaten Pasir tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pasir tahun anggaran 2025 untuk dilakukan evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan dan merupakan lampiran tidak terpisahkan dari risalah rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasir. Keempat, keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan di Tanah Pasir pada tanggal 28 November 2024. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasir tertanda Hendra Wahyudi. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasir yang telah membacakan petikan surat keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasir. Selanjutnya kami unsur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasir bersama Saudara Bupati Pasir akan menandatangani persetujuan bersama Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasir terhadap Raperda tentang APBD tahun 2025. Pada yang terhormat Bupati Pasir dan unsur pimpinan DPRD untuk mengambil tempat.
Hadirin rapat paripurna Dewan yang terhormat, dengan telah ditandatanganinya persetujuan bersama, maka selanjutnya pada yang terhormat Bupati Pasir dipersilakan untuk menyampaikan pendapat akhir atas persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasir terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Pasir tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pasir tahun 2020. Dengan hormat dan dipersilakan. Kita tunggu sampai azan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Saudara Ketua beserta Wakil Ketua dan anggota DPRD, yang kami hormati Kapolres Pasir atau yang mewakili, yang kami hormati Komandan Kodim 0904 atau yang mewakili, yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah, para staf ahli, para asisten, kepala perangkat daerah dan kepala bagian di lingkungan pemerintah Kabupaten Pasir, dan yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasir atau yang mewakili, yang kami hormati pimpinan Bangkal Tentara Cabang Tanah Pasir, yang kami hormati pimpinan Bank Mandiri Cabang Tanah Pasir, dan yang kami hormati pimpinan BUMD serta para wartawan dan adik-adik peserta pendamping pemenang lomba cerdas cermat PTKN serta hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul bersama untuk mengikuti rapat paripurna dalam rangka penyampaian pendapat akhir atas persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasir terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Pasir tentang anggaran, pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pasir tahun anggaran 2025 dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan acara pada hari ini bermanfaat bagi kita semua serta mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya ucapkan selamat bertemu kembali kepada Ketua, Wakil Ketua dan segenap anggota DPRD Kabupaten Pasir, karena pada beberapa sidang paripurna sebelumnya termasuk penyampaian pendanaan fraksi dan tanggapan bupati, saya sedang cuti dan waktu itu dihadiri oleh penjabat sementara Bupati Pasir. Ketua beserta anggota DPRD yang terhormat, selanjutnya saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD yang terhormat. Sejak dilantik 19 Agustus lalu, anggota legislatif DPRD Kabupaten Pasir telah menunjukkan dana bakti dan pengabdiannya yang luar biasa kepada masyarakat Pasir. Juga sinergisitas dengan kalangan eksekutif pemerintah Kabupaten Pasir. Semoga kebersamaan dan kekeluargaan ini selalu terjalin dalam pelaksanaan pembangunan di Pasir ke depan, terus terpelihara dan dilandasi saling pengertian yang positif untuk kepentingan rakyat dan pembangunan di Kabupaten Pasir. Kerjasama dan koordinasi sebagai mitra yang setara dalam penyelenggaraan pembangunan daerah dan terus terpelihara menjadi harapan kita dalam pelaksanaan berbagai kegiatan agenda pembangunan. Begitupun pembahasan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pasir tahun anggaran 2025 yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Pasir. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, sebagaimana yang telah kami uraikan pada saat penyampaian nota keuangan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pasir tahun anggaran 2025 pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 yang lalu, bahwa penyusunan rancangan APBD ini telah disesuaikan dengan arah kebijakan pokok pembangunan Kabupaten
merupakan prioritas dan tertuang dalam kebijakan umum APBD atau PUA dan prioritas pelaksanaan anggaran sementara PPAS tahun anggaran 2025. Dalam rancangan peraturan daerah tentang anggaran dan pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pasir tahun anggaran 2025 telah tersusun pada struktur APBD yang terdiri dari pendapatan, belanja maupun pembiayaan. Dari berbagai catatan pertanyaan serta koreksi yang disampaikan oleh Dewan yang terhormat, baik pada penyampaian pemandangan umum anggota Dewan pada saat hearing, pembahasan antara Badan Anggaran Legislatif dengan tim anggaran pemerintah daerah dan perangkat daerah tentang keterkaitan antara aspek belanja dengan indikator dan tolok ukur kinerja dari kegiatan yang akan dilaksanakan telah dilakukan pembahasan secara transparan dan akuntabel dalam suasana saling memahami tugas dan fungsi kedua lembaga. Kenyataan ini terbukti dengan telah disetujuinya rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pasir tahun anggaran 2025 oleh Majelis Paripurna ini. Di samping itu, sesuai dengan amanat peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 tahun 2020 tentang petunjuk teknis pengelolaan keuangan daerah, bahwa rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 ini akan disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Timur untuk dilakukan evaluasi serta mendapatkan persetujuan. Dalam kegiatan evaluasi disarankan ikut hadir bersama-sama tim anggaran pemerintah daerah dan Badan Anggaran Legislatif DPRD Kabupaten Pasir, sehingga apa-apa yang menjadi catatan-catatan dan rekomendasi dalam evaluasi tersebut dapat dipahami dan ditindaklanjuti untuk penyempurnaan bersama. Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, pada kesempatan ini juga saya mengingatkan kepada seluruh kepala perangkat daerah sebagai pengelola penerimaan daerah agar dapat mengupayakan intensifikasi dan ekstensifikasi seluruh sumber-sumber pendapatan sehingga dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Sebagai pelaksanaan dari peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pasir tahun anggaran 2025, khususnya dalam pengeluaran anggaran belanja, kiranya selalu berpedoman kepada prinsip efektif, efisien, dan ekonomis, serta ketentuan dan peraturan yang berlaku. Dan perlu saya ingatkan lagi bahwa dalam 3 tahun lebih kepemimpinan kami ada peningkatan yang signifikan tentang APBD Kabupaten Pasir dari 2,6 triliun rupiah pada tahun 2021 menjadi 5,4 triliun rupiah pada tahun 2024. Dalam kaitannya dengan ini, saya sampaikan bahwa kita harus mengedepankan kedisiplinan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Diharapkan paket kerjaan fisik perangkat daerah dapat segera menyusun rencana umum pengadaan melalui sistem informasi rencana umum pengadaan atau SIRUP dan segera dilakukan proses lelang secepatnya agar hasil pekerjaan fisik tersebut dapat dinikmati oleh masyarakat. Kejadian tahun 2024 di mana realisasi keuangan pada bulan Oktober baru mencapai 37,68%, tentunya tidak boleh lagi terulang pada tahun 2025 dan seterusnya. Pada kesempatan ini pula saya ingin menyampaikan beberapa isu ekonomi nasional yang kemungkinan besar akan membawa dampak bagi Kabupaten Pasir pada tahun 2025, sehingga kita perlu mempersiapkan diri untuk melakukan penyesuaian. Tahun 2025, rakyat Indonesia diprediksi menghadapi tekanan ekonomi yang semakin berat. CNBC Indonesia menguraikan ada 4 kenaikan biaya yang harus ditanggung masyarakat. Yang pertama, kenaikan PPN menjadi 12% yang meningkatkan beban terutama masyarakat menengah dan bawah. Kedua, potensi kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang tertuang dalam pasal 103B ayat 8 Peraturan Presiden nomor 59 tahun 2024 yang menyebut penetapan iuran, manfaat dan tarif pelayanan
ditetapkan pada 1 Juli 2025. Ketiga, kenaikan harga BBM karena anggaran subsidi energi turun menjadi 203,4 triliun rupiah dari semula 204,5 triliun rupiah. Artinya ada penurunan anggaran subsidi energi sebesar 1,1 triliun rupiah. Keempat, rencana pemberlakuan cukai minuman berpemanis dalam kemasan atau MBDK secara terbatas. Sebagai informasi tambahan bahwa Bank Indonesia melaporkan uang beredar dalam arti luas pada Oktober 2024 sebesar 9.078,6 triliun rupiah, sedikit melambat dari bulan sebelumnya. Ini merupakan salah satu tanda ekonomi nasional yang akan menjadi perhatian kita bersama. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, sebelum mengakhiri sambutan ini, saya sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada segenap anggota Dewan, khususnya Badan Anggota Legislatif, segenap komisi, serta keempat fraksi. Saudara sekalian harus berkejaran dengan waktu antara menyelesaikan alat kelengkapan DPRD, mengikuti pelatihan-pelatihan, di saat yang sama dituntut untuk bekerja secara maksimal dengan mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran guna penyelesaian pembahasan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Pasir tahun anggaran 2025. Kami menyadari bahwa saran dan pendapat yang disampaikan oleh Dewan yang terhormat semuanya adalah dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Pasir tahun anggaran 2025 agar semua kegiatan yang terprogram benar-benar dapat bermanfaat bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Pasir dan mengoptimalkan kinerja pemerintah pada tahun 2025 dan seterusnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita semua senantiasa selalu diberikan kekuatan, hidayah dan karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mewujudkan Kabupaten Pasir yang maju, adil dan sejahtera. Alamin asopwek silondo. Hari esok lebih baik dari hari ini. Sekian dan terima kasih. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang terhormat Bupati Pasir yang telah menyampaikan pendapat akhir terhadap persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasir terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Pasir tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pasir tahun 2020. Hadirin rapat paripurna Dewan yang terhormat, dengan telah disampaikannya pendapat akhir terhormat Saudara Bupati Pasir, maka selesailah seluruh rangkaian acara rapat paripurna Dewan pada hari ini. Melalui kesempatan ini, atas nama unsur pimpinan, kami mengucapkan terima kasih untuk kesediaan hadirin dan anggota Dewan yang telah mengikuti jalannya rapat paripurna ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pasir yang telah bersama-sama mensukseskan pelaksanaan pesta demokrasi pemilihan bupati dan wakil bupati sehingga berjalan kondusif, aman, dan tetap terjaga dengan baik. Hadirin rapat paripurna Dewan yang terhormat, sebelum rapat paripurna ini ditutup, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita kepada negara Republik Indonesia, kami pimpinan mengajak hadirin untuk bersama-sama nyanyikan lagu Padamu Negeri. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dimohon silakan duduk kembali. Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasir ke-17 masa persidangan pertama pada hari ini Kamis tanggal 28 November 2024 kami nyatakan ditutup. Allahumma fiqh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.